Shalom, perkenalkan nama saya Andrina Baga dengan NIM 23320120 kelas D Prodi PJKR semester 6 Universitas Kristen Arta Wacana Kupang. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas keempat mikrotici dengan topik integritas akademik untuk meningkatkan keterampilan mengajar rekan sejawat dalam kelompok kecil. Sebelum saya masuk kepada inti, saya akan menyampaikan tujuan dalam presentasi ini. Jadi tujuan pertama itu memahami konsep integritas akademik, yang kedua mengidentifikasi indikator-indikator akademik, dan juga memahami bagaimana integritas akademik tersebut dioperalisasikan untuk meningkatkan keterampilan mengajar rekan sejawat dalam kelompok kecil. Yang berikut kita masuk pada inti. Pada inti ini kita akan menjelaskan tentang konsep integritas akademik. Integritas akademik itu dapat dipahami sebagai komitmen untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, kepercayaan, keadilan, rasa hormat, tanggung jawab, dan keberanian dalam setiap aktivitas akademik yang kita lakukan, termasuk dalam proses pembelajaran dan penilaian sejawat pada kelompok kecil. Dalam konteks mikrotici, integritas akademik menjadi sangat penting karena mahasiswa tidak hanya berperan sebagai calon pendidik yang berlatih mengajar, tetapi juga berperan sebagai penilai bagi performa mengajar teman sejawatnya. Tanpa integritas, hasil penilaian sejawat dapat tidak objektif, bias, atau bahkan hanya formalitas saja, sehingga tidak benar-benar membantu pembangunan keterampilan mengajar dalam kelompok kecil. Nah, integritas akademik juga mencakup beberapa nilai-nilai inti, yaitu kejujuran dalam memberi, menerima penilaian, kepercayaan antar dosen, mahasiswa, dan sesama rekan sejawat, keadilan dalam memberikan penilaian juga yang objektif, rasa hormat terhadap proses dan hasil penilaian, tanggung jawab atas peran sebagai penilaian maupun yang dinilai, serta keberanian untuk menyampaikan kebenaran meskipun tidak populer. Yang kedua, saya akan masuk pada indikator integritas akademik. Integritas akademik memiliki 6 indikator utama. Yang pertama adalah kejujuran. Kejujuran berarti menyampaikan informasi sesuai fakta tanpa mengurangi ataupun melebihkan informasi yang ada. Dalam kegiatan mikrotici, kejujuran diwujudkan melalui pemberian nilai berdasarkan performa yang benar-benar diamati selama proses pembelajaran berlangsung. Nah, misalnya apabila teman belum menyampaikan tujuan pembelajaran dengan jelas atau dengan baik, maka penilaian itu harus memberikan catatan sesuai dengan kondisi tersebut, bukan tetap memberikan nilai-nilai yang sempurna untuk teman. Kejujuran juga berarti memberikan komentar yang membangun, kritik yang jujur, justru membantu teman yang mengetahui bagian yang masih perlu diperbaiki. Maka dengan cara ini teman kita itu dapat memperbaiki apa yang telah dia lakukan. Yang kedua, tentang kepercayaan. Kepercayaan itu merupakan dasar terciptanya kerjasama yang baik antara teman yang satu dengan teman yang lain. Nah, mahasiswa harus percaya bahwa teman akan memberikan penilaian secara objektif, sedangkan pihak yang dinilai juga harus percaya bahwa kritik yang diberikan teman untuk tujuan memperbaiki kualitas pembelajaran, bukan untuk menjatuhkan teman atau diri kalian sendiri. Ketika rasa saling percaya terbentuk, maka proses diskusi selalu praktik mengajak akan berlangsung lebih terbuka dan produktif dalam mengajar maupun kegiatan-kegiatan lainnya.
Yang ketiga itu kita masuk kepada keadilan. Nah, keadilan berarti memberikan perlakuan yang sama kepada seluruh peserta atau pihak. Nah, penilaian harus dilakukan berdasarkan indikator terdapat pada instrumen penilaian, bukan berdasarkan hubungan pertemanan, organisasi, asal daerah maupun faktor pribadi lainnya. Dengan demikian, setiap mahasiswa itu memperoleh kesempatan yang sama untuk dinilai secara objektif dan jujur. Yang keempat itu rasa hormat. Rasa hormat berarti menghargai pendapat orang lain, hasil kerja, dan usaha orang lain. Nah, dalam sesi refleksi, penilaian itu perlu menggunakan bahasa yang spontan ketika menyampaikan kritik atau bahasa yang lebih positif. Sebaliknya, mahasiswa yang dinilai juga perlu menghargai komentar yang diberikan tanpa memotong pembicaraan atau bersikap defensif atau bersikap kasar kepada teman. Nah, budaya saling menghormati ini akan menciptakan suasana belajar yang nyaman dan aman. Yang kelima, tanggung jawab. Tanggung jawab berarti melaksanakan tugas itu secara sungguh-sungguh. Nah, mahasiswa harus memahami instrumen penilaian sebelum praktik mengajar dimulai. Penilaian ini juga harus memperhatikan seluruh jalannya pembelajaran sehingga komentar yang diberikan benar-benar berdasarkan hasil pengamatan yang ia amati. Dan yang keenam itu keberanian. Keberanian berarti berani mengatakan yang benar. Kadang-kadang kita merasa tidak enak untuk memberikan kritik kepada teman dekat kita. Tetapi dengan keberanian itu kita akan membangun persaudaraan untuk namun apabila kritik tersebut disampaikan dengan bahasa yang sopan, bahasa yang baik, dan berdasarkan fakta yang terjadi, maka kritik tersebut justru menjadi bentuk kepedulian kita kepada teman kita. Nah, keberanian seperti inilah yang menunjukkan adanya integritas akademik. Berikut saya akan lanjut pada operasionalisasi integritas akademik dalam mikrotisi. Yang berikut saya akan membahas tentang operasionalisasi integritas akademik dalam mikrotisi. Operasionalisasi berarti menerapkan konsep integritas akademik ke dalam tindakan nyata selama proses pembelajaran berlangsung. Penerapan tersebut dapat dijelaskan pada 3 keterampilan dasar mengajar. Yang pertama itu keterampilan membuka pembelajaran. Keterampilan membuka pembelajaran merupakan tahap awal yang sangat menentukan keberhasilan proses belajar mengajar kita dalam kelas. Nah, pada tahap ini, guru harus mampu menarik perhatian siswa, membangun motivasi, menghubungkan materi yang sebelumnya dengan materi melalui apresiasi, menyampaikan tujuan pembelajaran, serta menjelaskan manfaat materi yang akan dipelajari oleh siswa. Dalam proses penilaian sejawat, integritas akademik diwujudkan dengan beberapa cara. Nah, cara yang pertama itu penilaian membaca dan memahami rubrik penilaian sebelum praktik dimulai. Dan kedua itu penilai mengamati setiap komponen pembukaan secara teliti. Dan yang ketiga, penilaian memberikan komentar berdasarkan fakta dan nyata yang ada. Sebagai contoh, apabila guru sudah memberikan salah dan apresiasi dengan baik, tepat, belum menyampaikan tujuan pembelajaran secara jelas, maka komentar yang akan diberikan dapat berbunyi dengan kata pembukaan sudah menarik karena menggunakan pertanyaan pematik. Namun tujuan pembelajaran tersebut sebaiknya disampaikan secara lebih jelas agar peserta didik mengetahui kompetensi yang akan dicapai. Nah, komentar seperti inilah yang jauh lebih bermanfaat dibandingkan dengan hanya mengatakan, ya sudah bagus. Yang berikut masuk pada keterampilan mengorganisasikan pembelajaran. Keterampilan mengorganisasikan pembelajaran
merupakan kemampuan guru mengelola proses pembelajaran agar berjalan secara efektif. Nah, guru harus mampu menjelaskan materi dengan runtut, memilih metode yang sesuai, dan menggunakan media pembelajaran, mengelola waktu, dan mengaktifkan siswa dalam kelas, serta menjaga suasana kelas tetap kondusif. Nah, pada tahap ini, integritas akademik diwujudkan melalui penilaian yang objektif terhadap setiap aspek tersebut. Penilaian ini tidak boleh memberikan nilai tinggi hanya karena mengenal mahasiswa yang sedang mengajar. Namun sebaliknya, jika terdapat kekurangan penilaian, harus menyampaikan dengan bahasa yang santun disertai solusi. Misalnya, contoh seperti penguasaan materi sudah baik, tetapi interaksi dengan peserta didik masih kurang merata. Nah, sebaiknya seorang guru harus memberikan kesempatan kepada seluruh siswa untuk menjawab pertanyaan agar pembelajaran lebih aktif. Nah, komentar seperti ini memberikan arah perbaikan yang sangat jelas dan baik. Selain itu, ketika sesi diskusi berlangsung, seluruh anggota kelompok juga harus bertanggung jawab memberikan klarifikasi apabila diminta menjelaskan alasan penilaian. Berikut saya akan masuk pada keterampilan menutup pembelajaran. Tahap penutup sama pentingnya dengan pembukaan. Pada tahap ini, bagian ini guru harus membantu peserta didik menyimpulkan bagaimana materi, melakukan evaluasi, memberikan umpan balik kepada siswa, menyampaikan tindak lanjut, dan menutup pembelajaran dengan baik. Dalam penilaian sejawat, integritas akademik terlihat ketika penilaian berani memberikan penilaian yang sesuai dengan kenyataan yang ada. Nah, apabila guru lupa memberikan kesimpulan atau tidak melakukan evaluasi, maka hal tersebut perlu disampaikan. Nah, contoh komentar yang diberikan kepada guru atau kepada siswa, misalnya pembelajaran sudah berjalan dengan baik, tapi pada bagian penutup sebelum terdapat rangkuman materi sehingga siswa belum memperoleh penegasan mengenai konsep utama yang dipelajari. Pada pertemuan berikutnya, guru harus dapat menambahkan kegiatan refleksi singkat sebelum menutup pembelajaran. Nah, sementara itu, pihak yang menerima penilaian juga harus menunjukkan sikap terbuka. Masukan tersebut hendaknya dijadikan sebagai bahan refleksi untuk memperbaiki praktik mengajar berikutnya. Inilah tujuan utama, yaitu membantu teman berkembang bersama. Berikut saya akan masuk pada manfaat integritas akademik dalam mikrotisi. Nah, penerapan integritas akademik memberikan banyak sekali manfaat-manfaatnya. Pertama, menghasilkan penilaian yang sangat objektif dan dapat dipercaya. Yang kedua, meningkatkan kualitas refleksi pembelajaran karena setiap mahasiswa itu memperoleh umpan balik yang nyata. Dan yang ketiga, dapat membangun budaya yang saling menghargai dalam kelompok-kelompok kecil. Yang keempat, dapat meningkatkan profesionalisme calon guru sejak masih berada di bangku kuliah. Yang kelima, dapat memperkuat kerjasama antar mahasiswa melalui diskusi yang terbuka dan jujur. Dan yang keenam, membantu meningkatkan keterampilan membuka pembelajaran, mengorganisasikan pembelajaran, dan menutup pembelajaran secara berkelanjutan. Nah, pada akhirnya, integritas akademik bukan hanya berdampak pada nilai mata kuliah saja, namun tetapi juga membentuk karakter guru profesional yang nantinya akan menjadi teladan bagi
peserta didik maupun mahasiswa. Baik, berdasarkan pembahasan yang telah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa integritas akademik merupakan fondasi yang sangat penting dalam pelaksanaan pembelajaran microteaching, khususnya pada kegiatan penilaian sejawat pada kelompok kecil. Nah, nilai kejujuran, kepercayaan, keadilan, rasa hormat, tanggung jawab, dan keberanian harus diwujudkan dalam setiap proses penilaian agar hasil yang diperoleh benar-benar objektif dan mampu membantu meningkatkan kompetensi mengajar. Melalui integritas akademik, mahasiswa itu tidak hanya belajar saja menjadi pengajar yang baik, tetapi juga belajar menjadi penilai yang profesional, objektif, dan bertanggung jawab. Jadi harapan saya, kita semua dapat membiasakan diri menerapkan integritas akademik sejak sekarang atau sejak di bangku kuliah. Kejujuran dalam memberikan penilaian mungkin terasa sulit pada awalnya, namun justru kejujuran itulah yang akan membantu teman kita berkembang menjadi guru yang lebih baik. Demikian pula ketika kita menerima kritik dengan lapang dada, kita sedang melatih diri kita menjadi pendidik yang terus belajar dan memperbaiki diri sepanjang hayat. Baik, demikian presentasi dari saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang baik. Saya ucapkan terima kasih.